warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sintaksis. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afisa Salvia Nur Aziza, Cahya Pangestika, Mutia Indana Salsabila, Nandini Maharani, dan Naufal Ardana Prasetya. Pengertian sintaksis. Menurut Manap, sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Pengertian frasa. Frasa adalah objek kajian sintaksis terkecil, dan kalimat adalah objek kajian sintaksis terbesar. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat predikatif. Contohnya, bayi sehat, pisang goreng, baru datang, sedang membaca. Frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja. Yang pertama ada frasa verbal modifikatif, yaitu dibedakan menjadi pewatasan depan dan pewatasan belakang. Kedua ada frasa verbal koordinatif, dua verba yang disatukan dengan dua kata penghubung. Contohnya, mereka mencuci dan menjemur pakaian. Yang ketiga, frasa verbal apositif, sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Frasa adjektifal. Frasa adjektifal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat. Frasa adjektifal dibagi menjadi tiga, yaitu frasa adjektifal modifikatif atau membatasi. Contohnya, tampan kekasih barumu. Yang kedua, frasa adjektifal koordinatif atau menggabungkan. Contohnya, setelah pindah, dia akan tentram di rumah barunya. Yang ketiga, ada frasa adjektifal apositif. Contohnya, Sri Kandi cantik, Ayu rupawan, diperistri oleh Arjuna. Frasa nominal. Frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nominal dibagi menjadi tiga. Yang pertama, frasa nominal modifikatif atau mewatasi. Misalnya, rumahmu hari Minggu bulan pertama. Yang kedua, frasa nominal koordinatif atau tidak saling menerangkan. Contohnya, hak dan kewajiban, dunia akhirat, lahir batin, serta adil dan makmur. Yang ketiga, frasa nominal apositif. Contohnya, Anton, mahasiswa terakhir itu kini menjadi dosen di universitasnya. Frasa adverbial adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa adverbial dibagi menjadi dua, yaitu frasa adverbial modifikatif. Contohnya, sangat pandai, kurang pandai, hampir baik, dan pandai sekali. Yang kedua, frasa adverbial koordinatif atau tidak saling menerangkan. Contohnya, jarak rumah ke kantornya lebih kurang 2 km. Frasa pronominal adalah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, frasa pronominal modifikatif. Contohnya, kami semua dimarahi guru karena meribut. Yang kedua, frasa pronominal koordinatif. Contohnya, aku dan kau suka dan kau. Yang ketiga, frasa pronominal apositif. Contohnya, kami bangsa Indonesia menyatakan perang terhadap korupsi. Selanjutnya, ada frasa numeralia, merupakan frasa yang dibentuk dengan kata bilangan. Frasa numeralia dibagi menjadi dua. Yang pertama, frasa numeralia modikatif. Contohnya, mereka memotong 20 ekor kambing kurban. Yang kedua ada frasa numeralia koordinat. Yang kedua ada frasa numeralia koordinatif. Contohnya, 5 atau 6 orang bertopeng melintas pada kegelapan itu.
Lalu ada frasa interrogatif koordinatif, merupakan frasa yang berintikan pada kata tanya. Contoh, jawaban apa atau siapa merupakan ciri subjek kalimat. Jawaban mengapa atau bagaimana merupakan jawaban predikat. Selanjutnya ada frasa demonstratif koordinatif. Frasa yang dibentuk dengan dua kata yang tidak saling menerangkan. Contohnya, saya memakai baju ini atau itu tidak masalah. Yang terakhir ada frasa proporsional koordinatif, dibentuk dengan kata depan dengan saling menerangkan. Contoh, perjalanan kami dari Jakarta ke Bandung memerlukan waktu 6 jam. Klausa. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Yang membedakan klausa dengan kalimat adalah intonasi final di akhir satuan bahasa itu. Kalimat diakhiri dengan intonasi final, sedangkan klausa tidak diakhiri dengan intonasi final. Intonasi final itu dapat berupa intonasi berita, tanya, perintah, dan kagum. Klausa dibagi menjadi 3. Yang pertama, klausa kalimat majemuk setara. Setiap klausa memiliki kedudukan yang sama. Kalimat majemuk koordinatif dengan dua klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Contohnya, Doni membaca buku dan kakaknya bermain angklung. Klausa pertama, Doni membaca buku. Klausa kedua, kakaknya bermain angklung. Keduanya tidak saling menerangkan. Klausa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dibangun dengan klausa berfungsi menerangkan klausa lainnya. Contohnya, orang itu pindah ke Jakarta setelah suaminya bekerja di Bank Indonesia. Klausa orang itu pindah ke Jakarta sebagai klausa pertama atau disebut induk kalimat. Kemudian klausa kedua, suaminya bekerja di Bank Indonesia, merupakan klausa sematan, disebut anak kalimat. Klausa kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Klausa gabungan kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat terdiri dari 3 klausa atau lebih. Contoh, dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal. Ini merupakan kalimat majemuk bertingkat. Dan ibunya kawin lagi, merupakan kalimat majemuk setara. Klausa utamanya, dia pindah ke Jakarta. Klausa sematan, setelah ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi. Kalimat, satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Kalimat merupakan satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata, gabungan kata dengan frasa, atau gabungan frasa dengan frasa. Yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang mengandung minimalnya satu subjek dan predikat, baik unsur fungsi eksplisit maupun implisit. Satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan awal yang diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara awal, dan diakhiri dengan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final. Kalimat adalah satuan bahasa yang diawali oleh huruf kapital, diselingi atau tidak diselingi tanda koma, titik dua, atau titik koma, dan diakhiri dengan lambang intonasi final, yaitu tanda tanya atau tanda seru. Ciri-ciri kalimat. 1. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. 2. Mengandung pikiran yang utuh. 3. Predikat transitif disertai objek. Predikat intransitif dapat disertai pelengkap. Keempat, mengandung satuan makna ide atau pesan yang jelas. Kelima, dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru. Keenam, dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, kalimat disusun dalam satuan makna pikiran yang saling berhubungan. Fungsi sintaksis dalam kalimat. Pertama, subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri subjek adalah sebagai berikut.
Pertama, jawaban apa atau siapa. Kedua, dapat didahului oleh kata bahwa. Ketiga, berupa kata atau frasa benda dalam kurung nomina. Keempat, dapat disertai kata ini atau itu. Predikat, unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat ataupun subjek. Ciri-ciri predikat. Pertama, bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Kedua, dalam kalimat susunan biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. Ketiga, predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat di dalam kalimat aktif. Ciri-ciri objek. Pertama, berupa nomina atau frasa nomina. Kedua, langsung di belakang predikat dalam kurung yang diisi oleh verba transitif. Kemudian pelengkap. Kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilengkapi oleh prefiks ber dan predikat pasif yang diisi oleh verba yang dilewati oleh prefiks di atau ber. Selanjutnya, keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat. Ciri-ciri keterangan umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam kalimat. Keterangan dapat berpindah tempat tanpa merusak struktur dan makna kalimat. Contoh kalimat. Pertama, adik bermain. Adik adalah subjek, bermain adalah predikat. Kedua, dosen menerangkan materi. Dosen adalah subjek, menerangkan adalah predikat, materi adalah objek. Ketiga, Buminah berdagang sayur di pasar pagi. Buminah merupakan subjek, berdagang merupakan predikat, sayur di pasar pagi merupakan pelengkap keterangan. Contoh keempat, saya membeli buku di Gramedia. Saya merupakan subjek, membeli adalah predikat, buku adalah objek, di Gramedia adalah keterangan. Jenis-jenis keterangan. Pertama, keterangan tempat. Contoh, ayah pulang dari kantor. Kedua, keterangan waktu. Dia akan datang pagi ini. Ketiga, keterangan alat. Contoh, ibu menghaluskan bumbu dengan blender. Keempat, keterangan tujuan. Contoh, Arif giat belajar agar naik kelas. Kelima, keterangan penyerta. Contoh, mahasiswa pergi studi banding bersama dosen. Keenam, keterangan cara. Contoh, dia memasuki rumah kosong itu dengan hati-hati. Kemudian, keterangan perbandingan. Contohnya, dia gelisah seperti cacing kepanasan. Selanjutnya, keterangan sebab. Contohnya, sebagian besar rumah rusak karena gempa. Lalu, ada keterangan akibat. Contohnya, dia sering berbohong sehingga temannya tidak percaya kepadanya. Selanjutnya, ada keterangan syarat. Contohnya, saya akan datang jika dia mengundang saya. Kemudian, ada keterangan pengandaian. Contohnya, andaikan bulan bisa ngomong, dia tidak akan berbohong. Dan yang terakhir, keterangan atributif. Contohnya, mahasiswa yang indeks prestasinya paling tinggi akan mendapatkan beasiswa.